Kali ini melanjutkan unboxing dari video-video sebelumnya mengenai Nova V4 dan juga Noir M1 Lite. Kali ini kita akan membandingkan kedua mouse budget ini. Mana yang lebih baik menurut perspektif saya? Biar gak panjang lebar bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan membahas keyboard dan setup related lainnya dan juga mouse tentu saja. Dan kali ini kita akan membahas dua buah mouse. Yang pertama dari Noir yaitu M1 Lite dan juga Nova V4 yang masuk pada ranah ambidextrous budget mouse. Dan gua mau intro dikit kalau gua gunain mouse ini bukan untuk professional gaming atau kompetitif hardcore gaming, enggak. Gua cuma gunain untuk office use dan casual use aja, jadi nggak yang untuk gaming-gaming secara spesifik lah. Dan gua pakai gantian selama kurang lebih hampir 1 bulan kedua mouse ini. Biar gak panjang lebar, kita bahas aja langsung kedua mouse ini. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai spesifikasi hardware-nya. Tapi sebelum mulai, disclaimer dikit juga untuk harga Noir M1 Lite ini dipasarkan di angka 309 ribuan. Sedangkan Nova V4 ini exclude dock-nya dipasarkan di angka 349. Mungkin tambah sedikit untuk nambah dengan dock-nya. Untuk spesifikasi hardware-nya, kedua mouse ini hampir-hampir mirip juga, di mana mereka menggunakan sensor PixArt 3325 dan juga Huano Blue. Dimana Huano Blue-nya ini white dot di Noir dan juga blue dot di Nova V4 ini. Apa perbedaan dari white dot dan blue dot ya? Kalau kalian paham bisa bantu saya di kolom komentar di bawah ya. Mungkin apa perbedaannya secara signifikan, karena saya juga nggak terlalu paham secara pasti. Untuk DPI sendiri, untuk casual use sudah sangat-sangat overkill banget. Dia memiliki DPI sampai 10.000, yang dimana untuk casual use atau kita bilang office use, overkill banget sih. Untuk baterainya sendiri, kapasitas baterai di Noir M1 Lite ini di 300 mAh, sedangkan untuk Nova V4 di 650 mAh. Untuk skenario pemakaian saya memang terasa sedikit lebih boros di Noir M1 Lite jika dibandingkan dengan Nova V4 ini. Karena memang kapasitas baterainya lebih besar jika dibandingkan M1 Lite. Oh ya, bicara soal koneksi sendiri, Nova V4 ini memiliki triple connection ya. Jadi dia memiliki Bluetooth, lalu juga untuk dongle dan juga wire. Sedangkan berbicara soal M1 Lite ini dia hanya memiliki 2 koneksi, yaitu wired dan juga dongle. Jadi ini 2, ini 3 koneksi untuk Nova dan 2 untuk Noir M1 Lite. Jadi simply, saya bisa bilang Nova V4 masih lebih unggul dari segi hardware-nya, walaupun secara sensor sama dengan Noir M1 Lite. Oke, spesifikasi software. Kedua mouse ini sudah memiliki software yang bisa kalian install di masing-masing PC kalian untuk melakukan perubahan-perubahan atau mengatur mouse kedua mouse ini. Walaupun kita bilang ya memang secara software sendiri nggak matang-matang banget ya, esensial aja untuk softwarenya. Kalian bisa ngatur DPI, warna LED, dan juga mungkin makro juga bisa kalian ganti-ganti di sini. Jadi bisa dikategorikan untuk segi softwarenya ya seimbang sih di kedua mouse ini. Oke, selanjutnya kita bahas build quality. Berbicara soal build quality ini mungkin bisa sedikit subjektif ya. Tapi balik lagi kita akan coba bahas dari perspektif saya ya di sini. Oke, Noir di sini menghadirkan mouse budget yang kita bilang modular, jadi bisa dilepas-lepas baik itu untuk cangkangnya seperti ini ataupun untuk pencetannya ya, klik kanan dan klik kirinya juga bisa dilepas-lepas. Jadi dia memiliki desain yang modular. Sedangkan untuk Nova V4 ini dia tidak bisa dilepas-lepas, jadi sudah seperti ini. Kalau kalian mungkin untuk dilepas-lepas gitu bisa kalian ganti-ganti warnanya, mungkin nanti kedepannya diberikan ya, saya nggak tahu ya. Tapi itu memberikan posibilitas lebih jika dibandingkan dengan yang seperti ini. Dan mungkin juga untuk melakukan perbaikan juga akan lebih mudah jika dibandingkan dengan yang fix shell seperti ini. Oke, untuk bobotnya sendiri Noir M1 Lite ini di berat 70 gram karena memang kita bilang shellnya ini lebih terkesan lebih tipis jika dibandingkan dengan Nova V4 ini yang somehow terkesan ya sekali lagi lebih solid karena nggak bisa dibuka, saya nggak bisa bandingkan tebalnya. Cuma lebih ringan terasa di M1 Lite ini jika dibandingkan dengan Nova V4. Oke, untuk Nova V4 sendiri mouse-nya terkesan lebih grippy menurut saya ya, dan juga build atau finishingnya ini lebih grippy, lebih agak kayak karet gitu ya, jadi nggak terkesan licin sama sekali dan terkesan lebih kokoh juga jika dibandingkan dengan Noir M1 Lite ini menurut saya sekali lagi.
Jadi untuk komparasi build-nya memang kita bilang lebih ringan di Noir M1 Lite ini, tapi memang terkesan somehow lebih tipis bahannya. Sedangkan di Nova V4 ini terkesan lebih berat dan juga lebih kokoh. Jadi ya ada plus minusnya di masing-masing mouse ini. Jadi untuk build quality-nya saya bilang ya seimbang aja untuk kedua mouse ini. Sama-sama enak, sesuaikan dengan preferensi kalian aja sih. Oke, selanjutnya kita bahas feel menggunakan kedua mouse ini. Untuk tangan saya sendiri 19 cm ya, jadi ada sedikit perbedaan menggunakan kedua mouse ini walaupun sama-sama ambidextrous. Dan overall kedua mouse ini memiliki grip yang oke. Menurut saya pakai nggak ada masalah sama sekali, dan pindah-pindah kedua mouse ini tidak terasa gimana-gimana sih, tidak terasa langit bumi ataupun terasa mengganggu banget satu mouse-nya dengan mouse lain. Nggak, semuanya oke-oke aja sih pemakaian saya. Untuk sedikit gambaran aja, Nova V4 ini memiliki mouse yang sedikit lebih panjang, dan untuk Noir M1 Lite ini memiliki punuk yang sedikit lebih tinggi. Dan untuk saya sendiri, saya biasanya paling suka menggunakan palm grip di Nova V4 ini dan fingertip grip di M1 Lite ini. Sama-sama oke dan memiliki style masing-masing yang bisa disesuaikan dengan kebiasaan saya menggunakan mouse sih. Menurut saya sendiri terasa lebih agile aja karena bobotnya juga ringan di Noir M1 Lite, tapi terasa sedikit lebih nyaman di Nova V4 ini karena memang dia mengakomodir mouse yang lebih panjang untuk tangan saya. Jadi somehow sedikit lebih nyaman dan di Nova V4 dan sedikit lebih agile di M1 Lite. Dan di sini saya sedikit prefer di Nova V4, tapi ini subjektif ya, jadi saya lebih prefer sedikit di Nova V4 untuk feel-nya. Oke, untuk feature atau fitur-fitur apa saja yang dihadirkan di dalam mouse ini. Oke, kita bicara soal mouse under 500 ribuan, Nova V4 dan Noir M1 Lite. Nova V4 ini cukup mind-blowing dengan dockingnya yang diberikan, tapi memang ini beli terpisah sih. Jadi dia memiliki docking seperti ini, jadi kalian bisa charge tanpa pikirin ribetnya kabel ya, tinggal tempel aja seperti ini, karena sudah ada magnetnya juga. Dan juga triple connection di mouse satu ini. Dia memiliki Bluetooth, lalu juga dongle dan juga wired connection, serta masih mendukung RGB club di mouse satu ini. Dan juga terdapat underglow di bagian depan Nova V4 ini. Dan tentu saja tidak lupa gimmick dari docknya satu ini. Jadi kalau kalian beli mouse-nya mungkin suatu saat, oh kita mau coba deh gimmick-gimmick baru, bisa kalian beli secara terpisah untuk docknya. Selain itu, dalam paket penjualan Nova V4 juga diberikan grip tape dan juga mouse fit tambahan. Jadi itu harus dipikirkan banget oleh produsen-produsen mouse budget zaman now. Sedangkan kalau bicara soal Noir sendiri, kita bilang RGB-nya hanya terbatas pada mouse wheel-nya aja, jadi nggak ada underglow sama sekali di mouse satu ini. Jadi kalau kalian RGB head ya, yang suka dengan RGB-an, mungkin di Noir M1 Lite ini terlalu monoton mungkin untuk kalian. Dan koneksinya hanya 2 ya, jadi buat kalian yang mentingin Bluetooth connection mungkin akan sedikit considerable untuk mouse satu ini, karena memang dia nggak punya Bluetooth connection sama halnya seperti Nova V4 yang sudah memiliki Bluetooth connection. Jadi itu sedikit deal breaker untuk saya juga, kenapa saya milih Nova V4 juga, karena ada Bluetooth-nya. Karena saya switching biasanya secara wireless antara Bluetooth dan juga dongle. Dongle saya colok PC, Bluetooth saya colok laptop. Tapi ada satu hal yang menarik dari Noir M1 Lite ini, dia memiliki desain yang modular. Jadi itu bisa kalian mungkin kedepannya ada aksesoris-aksesoris dari Noir yang bisa dibeli terpisah untuk mengganti-ganti suasana dari mouse satu ini. Itu akan menjadi posibilitas yang menarik tentu saja. Dan untuk paket kelengkapannya sendiri sayang tidak diberikan mouse fit cadangan ya di sini ataupun grip tape, tidak sama seperti Nova V4 ini. Jadi agak sedikit kurang aja untuk kelengkapan dari Noir untuk mouse-nya. Dan di sini walaupun dengan harga yang sedikit lebih tinggi, menurut saya Nova V4 ini still win in this department. Kesimpulan, buat kalian yang cari mouse nggak pakai ribet-ribet, Noir M1 Lite ini bisa jadi pilihan untuk kalian karena dia memiliki mouse yang lebih agile, lebih ringan juga, dan juga memiliki harga yang lebih murah, yaitu 300.000 kecil, bahkan di beberapa toko ada yang dipasarkan di angka di bawah 300.000. Membawa sebuah mouse yang ambidextrous low profile menurut saya, tapi sangat-sangat esensial dan mantap. Sedangkan kalau kalian cari mouse 300.000 dengan fitur yang lebih gimmicky dan juga lebih lengkap, kalian bisa coba Nova V4 ini, walaupun sedikit lebih berat, tapi dia memiliki underglow buat kalian RGB head dan juga memiliki triple connection buat kalian yang juga membutuhkan, karena tidak semua orang membutuhkan triple connection tentu saja.
Dibekali juga dengan gimmick baru di mouse budget, yaitu dongle-donggelan seperti ini untuk melakukan wireless charging. Bukan wireless juga sih, charging yang lebih convenient, yang lebih terkesan majestic look ya. Jadi ya menambah plus one di setup kalian. Oke, mungkin sekian dulu untuk sharing kedua mouse dari Noir M1 Lite dan juga Nova V4 ini. Jangan lupa juga subscribe, klik tombol like, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai video dari Keep in Touch. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Keep in Touch, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!